Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih caranya kita untuk menghindari investasi bodong. Mau tahu? Tonton terus videonya. Sudah cukup banyak video yang aku buat selama ini di mana aku mengajak teman-teman semua untuk mulai berinvestasi karena memang kita tahu ya bahwa investasi itu memang penting. Nah, cuma permasalahannya nih, mungkin aku juga sempat miss dan juga sempat lupa bahwa kalau misalnya di Indonesia investasi itu kadang banyak orang yang ngerasa trauma untuk berinvestasi karena memang banyak kasus bahwa investasi yang telah mereka pilih itu ternyata bodong atau dalam artian investasi tersebut menghasilkan malah kerugian, kegagalan kayak gitu kan ya. Nah, di sini aku mau coba berbagi nih tentang gimana sih caranya kita untuk menghindari investasi bodong itu sendiri. Nah, di sini aku punya data ya, bahwa ternyata menurut OJK memang dalam 10 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2019, total kerugian akibat investasi bodong itu mencapai 92 triliun rupiah. Nah, angka itu beneran fantastis ya, karena kalau misalnya kita lihat berapa biaya pembangunan jembatan Suramadu aja, itu tuh membutuhkan biaya 5 triliun. Berarti kesimpulannya kita bisa punya sekitar hampir 20 ya atau 19 jembatan macam Suramadu kayak gitu. Dan itu wow banget dong ya, betapa besarnya biaya kerugian dari investasi bodong ini sendiri. Nah, di sini aku kasih beberapa kompilasi informasi ya, bahwa dalam beberapa waktu terakhir memang ada, ini benar-benar masih baru-baru banget, masih di tahun 2021 ya, aku lihat bahwa memang banyak kasus investasi bodong yang berkedok arisan gitu di daerah-daerah. Ya mungkin memang kalau misalnya kita bicara di daerah-daerah mungkin memang karena tingkat pendidikannya rendah ya, jadi mereka mungkin lebih mudah ditipu kayak gitu. Dan banyak banget loh kerugiannya di sini gitu, kita bisa lihat sendiri. Nah, tapi ternyata nggak cuma di daerah-daerah loh yang kena. Model dari investasi bodong itu semakin berkembang dan semakin aneh-aneh. Sekarang di dunia digital juga kita menemui banyak kasus investasi bodong. Kayak misalnya kita kenal ada yang Alimama, Kingpoint, TikTok Cash. Misalnya dengan kita melihat suatu video, lalu kita dapat uang. Tapi nggak cuma sekedar itu konsepnya ternyata, tapi kita harus top up uang di sana. Ada fungsi member baru bisa dapat uang kalau kita bisa ngerekrut beberapa orang atau enggak. Dan model-model lain yang kadang aku mikirnya juga bingung gitu loh. Oh, itu bentuk investasi bodong ya, karena memang makin kesini tuh orang makin pinter gitu loh untuk membuat skema-skema investasi bodong. Dan juga ternyata kasus investasi bodong itu juga merambah di bidang fintech kayak gitu ya, bahwa financial technology yang kita gadang-gadang sebagai tempat bentuk platform investasi baru gitu ya, ternyata juga banyak juga yang ilegal gitu, dan juga itu menghasilkan kerugian-kerugian. Disinilah akhirnya kita butuh nih cara, gimana ya caranya kita untuk menghindari investasi bodong tersebut. Nah, di sini aku nyontek ya konsep dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memberikan saran kepada kita semua untuk menghindari investasi bodong. Itu seperti apa? Nah, sebenarnya konsepnya simple dan menurut aku ini memang bagus banget, bahwa konsep dari kunci dari menghindari investasi bodong itu yaitu 2L, dimana 2L ini adalah L pertama itu legal dan L kedua itu logis. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah legal. Nah, legal ini ya jelas ya, secara nama dia itu hukum, berarti ya dalam artian memang dia sudah terdaftar, sudah mendapatkan izin, sehingga ya kita nggak bisa asal gitu lah ya. Nah, jadi maksudnya ya kita kalau mau investasi ya harus lihat-lihat dulu nih, kira-kira platform investasi tempat kita berinvestasi tersebut dia sudah terdaftar belum, kayak gitu kan ya. Nah, di sini berarti kunci pertama dari kita untuk menghindari investasi bodong adalah kita harus memastikan bahwa bahwa institusi yang mengelola dana investasi kita itu telah memiliki izin yang legal, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, institusi yang menerbitkan legalitas instrumen investasi itu sedikitnya kali ya, itu ada 2 gitu. Dimana satu yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dimana dia yang
memberikan legalitas untuk kita berinvestasi pada instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini contohnya misalnya seperti kita investasi di bank gitu. Jadi kita bisa cek nih bank yang udah terdaftar atau belum, itu yang ngasih legalitas tuh OJK kayak gitu. Begitupun juga misalnya kita investasi di koperasi kayak gitu. Dan juga tapi kayaknya kalau koperasi itu lebih ke Kementerian Koperasi kali ya. Oh, mungkin ntar aku bakal revise deh di sini. Juga intinya bentuknya instrumen keuangan ya, kayak bentuk pinjam-minjam kayak gitu-gitu. Dan juga seperti contohnya fintech, financial technology gitu, misalnya peer-to-peer lending dan equity crowdfunding juga yang memberikan legalitas ini OJK. Nah, selain itu ada juga yang namanya Bapepti. Nah, Bapepti ini juga dia memberikan suatu legalitas, tapi bukan untuk investasi instrumen keuangan, tapi dia investasinya pada instrumen komoditas. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita mau investasi emas, dan emasnya kalau misalnya kita beli emas di toko emas sih mungkin kita nggak perlu ngecek, kita udah tahu barangnya gitu lah ya. Tapi kan kadang permasalahannya ketika kita mau investasi emas digital, nah ini dia, kita perlu nih ngecek apakah si perusahaan ini tuh udah terdaftar atau udah diberi legalitas oleh Bapepti ini kayak gitu. Begitupun misalnya kalau kita mau investasi di aset kripto atau cryptocurrency, kita harus lihat apakah agen si cryptocurrency ini tadi sudah diberi legalitas oleh Bapepti begitu. Nah, di sini aku mau ngajakin teman-teman cara cek legalitas dari suatu institusi gitu. Nah, misalnya di sini kita mau ngecek fintech kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa buka websitenya OJK. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di menu IKNB. IKNB ini industri keuangan non bank. Nah, setelah itu kita pilih yang fintech. Nah, di sini ada informasi nih tentang penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK itu apa aja gitu. Misalnya ini per 23 Februari kita cek di sini. Nah, tinggal kita download PDF-nya. Kita bisa lihat di sini perusahaan yang udah berizin dan juga ya yang terdaftar itu ada macam-macam, kayak misalnya Dana Mas, Investri, Amarta kayak gitu. Nah, dan ini dia. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat tawaran untuk berinvestasi tapi dia itu masih belum terdaftar di OJK, jadi menurut aku sih perlu hati-hati gitu lah ya. Nah, selain itu juga OJK juga punya yang namanya investor alert, teman-teman. Kalau investor alert ini dia itu bentuknya kompilasi ya teman-teman ya. Jadi kompilasi dari seluruh daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK kayak gitu. Jadi yang ngawur lah, investasi ngawur kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat apa aja, misalnya nama PT-PT-nya. Cuma memang mungkin ini apa ya, nggak ada fitur pencarian sih di sini. Tapi kalau menurutku yang sebenarnya kuncinya adalah jangan sampai lah kita berinvestasi di suatu platform investasi yang dia tuh namanya ada terdaftar di sini itu. Cuma ya permasalahannya kita nggak ada fitur searching sih di sini kayak find something gitu. Mungkin ini bisa jadi solusi ya buat OJK kalau misalnya harusnya ada fitur find gitu loh di sini. Gitu. Karena memang lumayan loh, ada 868 data di sini. Nah, oke, sekarang kita udah beres nih tentang bagaimana caranya kita cek legalitas dari suatu instrumen investasi tersebut gitu ya, si institusinya. Nah, cuma kita harus hati-hati loh, karena ternyata ada juga loh investasi yang berakhir bodong dan dia dilakukan oleh lembaga keuangan yang legal. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kan ya kayak kasusnya Jiwasraya. Terus Jiwasraya kan jelas ya dia institusi yang legal pastinya, dan dia juga besar juga, dan dia berakhir gagal bayar kayak gitu loh. Dan juga ada juga macam-macam reksadana kayak reksadana Minapadi, reksadana Narada ya, mungkin yang paling kita dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terakhir ini kita dengar, dan ternyata juga dia berakhir bodong kayak gitu, atau ya gagal lah intinya. Nah, disinilah kita mungkin nggak cuma bisa sekedar percaya sama legalitas aja. Nah, makanya kita harus masuk ke L yang kedua, yaitu logis.
Nah, untuk konsep logis ini sendiri menurut aku bakal jadi panjang banget, panjang lebar. Tapi menurut aku secara konsep aku udah sering bahas ini di video-videoku sebelumnya ya. Nah, sebenarnya kuncinya dari logis ini sendiri adalah kita harus memastikan bahwa kita tuh harus paham dengan prinsip investasi. Dimana kita harus sadar bahwa ketika kita menemukan sebuah instrumen investasi tapi dia nggak relevan, nggak sejalan dengan prinsip investasi, ya makanya kita harus say bye aja kayak gitu. Nah, prinsip investasi itu apa sih? Mungkin aku bakal ngingetin dan mungkin kalian sampai bosen lihat slide ini, bahwa konsep dasar dari prinsip investasi itu adalah high risk high return, dimana keuntungan itu memiliki hubungan yang positif gitu dengan resiko. Gak ada ceritanya dimana ada investasi dia menawarkan keuntungan yang tinggi tapi nggak ada resiko di dalamnya. Itu nggak mungkin kayak gitu ya. Itu benar-benar konsep dasar yang kadang orang suka lupa sehingga dia kejeblos sama yang namanya investasi bodong kayak gitu. Nah, juga selanjutnya nih ada konsep dasar juga yang menurut aku penting, dimana aku lagi-lagi mau ngasih slide ini. Mungkin teman-teman yang suka ngikutin video-video aku sebelumnya tahu ya, aku pernah bahas bagian ini juga di video tentang jenis-jenis investasi. Nah, di sini kita harus paham juga nih prinsip dasar yang kedua, bahwa hanya instrumen utang yang bisa menjanjikan tingkat keuntungan yang tetap atau fixed return. Nah, di sini makanya kita harus curiga nih, apabila kita menemukan suatu instrumen investasi, dia bukan instrumen utang, dia adalah sebuah investasi yang dalam bentuk keikutsertaan bisnis, misalnya investasi saham, investasi joinan modal sama teman, tapi dia menawarkan tingkat keuntungan yang tetap atau pasti. Nah, di sini pasti bakal ada masalah di dalamnya, kayak gitu. Nah, itu dia, makanya teman-teman harus hati-hati nih, harus bener-bener paham bahwa no fixed return other than fixed income instrument. Oke, nggak ada ceritanya kalau misalnya ada orang yang janjiin ada keuntungan tetap dari suatu instrumen investasi, tapi dia itu bukan instrumen utang. Jadi cuma instrumen utang kayak kita misalnya investasi di bank, maksudnya kita taruh di deposito perbankan, lalu kemudian misalnya kita beli obligasi pemerintah, kita beli sukuk misalnya, baru itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang tetap kayak gitu ya. Nah, cuma memang mungkin di sini aku ngasih tambahan juga buat yang para muslim ya, tapi kita juga harus hati-hati ya, bahwa investasi pada instrumen dengan akad qard atau dengan akad utang piutang ini segala tambahannya mengandung riba kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus mikir-mikir lagi nih tentang instrumen investasi yang bakal dipilih. Nah, untuk mau tahu lebih detailnya lagi tentang ini bisa balik ke ke video aku sebelumnya tentang jenis-jenis investasi. Nah, terus juga prinsip yang ketiga, kita harus mempertimbangkan nilai kewajaran dari imbal hasil investasi tersebut. Nah, kita harus bandingin nih apa sih imbal hasil dari instrumen investasi yang ditawarkan sama kita ini inline nggak sih, sejalan nggak sih dengan rata-rata imbal hasil produk instrumen keuangan yang ada. Misalnya nih, ada sebuah deposito perbankan gitu, tapi dia ngasih imbal hasil sampai 20%. Nah, itu kan nggak wajar ya, karena memang rata-rata ya mungkin 3-6-7% aja kali per tahunnya kayak gitu. Dan juga untuk obligasi ya mungkin sekitar 6-8%, dan juga saham itu sekitar 10-12% ya. Walaupun mungkin di sini aku kasih informasi ya buat saham, dimana angka ini aku dapat dari perhitungan dari komponen annual growth rate-nya indeks harga saham gabungan dalam jangka panjang, dalam jangka 30 tahunan kayak gitu. Dan juga memang kita ingat kalau instrumen saham atau instrumen modal ini ya dia tingkat keuntungannya bersifat tidak tetap ya, bahkan sangat fluktuatif dalam jangka pendek kayak gitu. Jadi intinya adalah kita hati-hatilah kalau ditawarin instrumen investasi, udah yang kadang instrumen investasinya tetap, kita dapat pasti nih katanya, dan juga angkanya di atas dari imbal hasil rata-rata. Nah, itu kita harus benar-benar hati-hati kayak gitu. Nah, di sini aku ada studi kasus ya, dimana ini kasus yang ada di Riau beberapa waktu yang lalu, dimana memang kasusnya memang agak crazy sih, dimana
ceritanya itu adalah ya orang yang masuk investasi bodong itu ya dibilang kalau misalnya dengan naruh uang 300.000 rupiah dan dalam beberapa hari, dan dalam hal ini 2 hari, itu untungnya 2,5 juta rupiah. Berarti untungnya bisa sampai sekitar hampir sekitar 8 kalinya kali ya, 8 kali lipat atau 8, untung 800% dalam beberapa hari. Tentu itu nggak mungkin, jadi kita harus hati-hati kayak gitu. Dan juga terus terakhir, dan juga mungkin ini bakal panjang lebar banget sih, cuma aku bakal potong di sini. Jadi ini sebenarnya adalah slide PPT aku ketika aku ngisi di Fahima, Fahima Jepang, grup forum kemuslimahan di Jepang. Dan di sini konsep logis juga yang perlu teman-teman harus pahami, bahwa nggak ada ceritanya ada keuntungan yang datang ke kita tapi itu nggak jelas dari aktivitas ekonomi yang seperti apa kayak gitu. Dimana jelas dong kita tuh bisa dapat keuntungan ya ketika kita misalnya jual beli barang, jual beli jasa, terus kemudian kita melakukan sewa menyewa misalnya. Nah, terus kemudian di sini ada suatu apa ya, kita dikasih keuntungan cuma-cuma misalnya. Nah, itu apa ya, teman-teman harus kira-kira deh, masa iya sih mungkin dengan misalnya ngundang member kita dapat untung gitu, kayak apa ya, kita cobalah kembali ke logika kita gitu. Ingat, aktivitas ekonomi itu datang pasti dari juga suatu model bisnis yang jelas kayak gitu. Dan selanjutnya adalah kita harus hati-hati dengan money game. Di sini aku nggak bakal bahas tentang skema piramida dan skema Ponzi secara detail. Teman-teman bisa buka langsung di OJK tentang skema piramida dan skema Ponzi, dimana pada dasarnya memang kita harus jangan percaya dengan aktivitas yang menawarkan keuntungan tapi dia nggak jelas gimana proses bisnisnya dalam menghasilkan keuntungan. Misalnya ada skema dapat keuntungan hanya dengan cari member baru kayak gitu kan. Ada tuh kayak MLM ya, aku nggak bilang MLM itu investasi bodong ya, dalam artian ada juga beberapa MLM di mana dia apa ya, skemanya itu kayak apa ya, modelnya ngajak-ngajak teman gitu kan, sistemnya undang-mengundang, tapi bisnis produknya tuh nggak jelas kayak gitu loh. Jadi memang jadi kan dari situ kita tahu ya kalau berarti dia bukan rely on sama produknya gitu, tapi dia rely on sama member-membernya itu tadi. Nah, hati-hati kalau misalnya kita member terakhir dan kita malah jadi kehilangan uang kayak gitu. Dan juga kita harus lihat nih bahwa kita harus investasi pada suatu instrumen yang jelas gitu loh, aset yang mendasarinya atau underlying aset. Misal kita ditawarin investasi sama kerabat kita, tapi kita nggak tahu nih gimana si kerabat kita itu ngelola uangnya gitu, gimana proses bisnis tersebut sehingga bisnis itu bisa ngasilin keuntungan buat kita. Itu juga harus hati-hati. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Di sini aku juga kasih beberapa kesimpulan, dimana kesimpulannya ya cuma 2, yaitu legal dan logis. Tapi memang aku yakin kadang kita sebagai manusia yang nalurinya pengen untung banyak, itu kita kadang suka ngelupakan hal-hal ini gitu, sehingga kita kejeblos sama investasi bodong. Na'udzubillah min dzalik. Semoga aku dan teman-teman semua gak akan pernah mengalami yang namanya investasi bodong ini. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Terima kasih udah mau ikutin aku sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman lainnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Dadah!